Tampaknya Mami Eda ini nggak keberatan jika Loli ini hendak hengkang dari rumahnya. Disinilah sebenarnya tergambar ketulusan seorang Nikita Mirzani. Dia akan terlihat memberikan kasih sayang dan ingin membuat Loli ini merasa nyaman. Halo, saya Sikars, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini terbongkar. Ada seorang sosok yang sepertinya akan menggantikan sosok Mami Eda untuk Loli. Dan betul sekali, ini akan kembali menjauhkan Loli yang seharusnya saat kemarin-kemarin ini memiliki kesempatan untuk dekat kembali kepada sang ibunda. Dan ini akan menjauhkannya kembali dari pelukan Nikita Mirzani. Lalu, bukankah ini akan membuat hidup Loli semakin runyam? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Laura Meizani, atau lebih akrab dipanggil Loli, ini kemarin membuat heboh seantero Indonesia Raya karena dikabarkan ditahan oleh kepolisian di kota London. Dan setelah itu, saat ini beredar kabar bahwa Loli hidup sebatang kara di Inggris sana. Karena kabarnya dia sudah keluar dari rumah Mami Eda yang selama ini menampungnya. Saya melihat di sini bahwa ada sesuatu yang disembunyikan antara Loli dan Mami Eda. Dan meskipun di sini dikatakan bahwa Loli ini angkat kaki secara baik-baik, tapi sepertinya ada sebuah perasaan yang ditutupi dan tidak diceritakan atau dibuka di sini. Saya juga melihat via kartu saya bahwa sebenarnya saat Loli ini ditampung di rumah ibu angkatnya atau Mami Eda ini, tentu beliau ini nggak mau rugi dan justru berkeinginan Loli yang seharusnya membawa keberuntungan dan rezeki bagi keluarganya, rezeki yang lebih dari yang seharusnya biasa didapatkan. Tapi alih-alih dana lebih, ternyata uang yang masuk, kekuatan finansial yang diharapkan ini tadi ternyata lebih banyak mengalir kepada beban hidup yang memang harus dilalui oleh Loli. Karena Loli di sini harus mengeluarkan biaya untuk sekolahnya, sehingga uang yang masuk atau dimasukkan oleh Loli ini sebagian besar memang akhirnya dipergunakan untuk membiayai pendidikan Loli yang tidak sedikit, sehingga dana lebih yang diharapkan ini ternyata tidak seperti yang direncanakan. Maka betulkah ada pepatah habis manis sepah dibuang di sini? Kalau saya lihat memang dari sisi Mami Eda ini kesabaran sudah habis, dan ya tampaknya Mami Eda ini nggak keberatan jika Loli ini hendak hengkang dari rumahnya dan memilih hidup dengan sendiri. Tapi betulkah ini semua terjadi karena Loli sudah tidak menguntungkan untuk mereka? Kalau saya lihat di sini, sebenarnya bukan Loli juga yang membuat dia ini menghasilkan uang. Tapi kartu ini menunjukkan bahwa rezeki Loli ini bergerak karena pengaruh Nikita Mirzani di Indonesia. Banyak tindakan yang dilakukan oleh Nikita untuk mengatur keuangan Loli, termasuk mengatur endorse yang masuk kepada Loli ini. Tentu saja ini adalah maksud yang baik sebagai seorang ibunda yang bagaimanapun perasaannya akan tetap menganggap Loli ini anaknya yang harus dikasih. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Saya melihat bahwa Nikita di sini berusaha untuk bersikap tegas untuk mungkin memboikot atau menjegal brand-brand yang hendak mengendorse Loli dengan alasan mengingat usia Loli ini yang masih di bawah umur. Bahkan di sini demi melindungi putrinya, Nikita tidak segan-segan untuk menjerat hukum brand-brand yang hendak atau mau mengendorse Loli ini tanpa sepersetujuannya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan di sini saya melihat ketulusan seorang ibu yang hanya ingin Loli ini akan memiliki sebuah akhir yang bahagia. Karena walaupun terlihat kejam dan jahat di mata orang lain atas apa yang dilakukan dan tindakan-tindakan dari Nikita Mirzani, dalam lubuk hatinya yang terdalam, Niki hanya ingin Loli ini fokus kepada pendidikannya dan berakhir dengan berhasil meraih pendidikan yang tinggi lebih daripada apa yang
perolehnya dulu. Disinilah sebenarnya tergambar ketulusan seorang Nikita Mirzani sebagai seorang ibu yang menunjukkan cintanya dengan caranya yang tersendiri. Lalu apakah dengan ini Loli akan berdamai dengan ibu kandungnya sendiri? Saya pikir sih nggak akan semudah itu, karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Meskipun diselimuti rindu di hati mereka akan ibu dan anaknya, tapi keduanya pasti akan menahan rindu itu, dan mereka akan tetap keras pada pendiriannya untuk menunjukkan bahwa mereka ini bisa bertahan dan berdiri di atas kaki mereka sendiri. Walaupun sebenarnya seluruh dunia juga tahu bahwa ibu dan anak ini membutuhkan support dari satu dan yang lainnya. Ironis memang. Dan ini adalah kartu peringatan untuk Loli. Karena jika dia tidak segera bisa menguasai ego dan emosinya, maka tampaknya akan ada sosok Mami Eda yang kedua yang akan muncul dalam kehidupan Loli di sana. Dia akan melihat potensi Loli menghasilkan uang. Dia akan terlihat memberikan kasih sayang dan ingin membuat Loli ini merasa nyaman. Tetapi Loli tidak sadar bahwa mungkin saja Loli di sini akan dimanfaatkan sekali lagi. Seharusnya Loli belajar dari pengalaman hidupnya bersama dengan Mami Eda dan bagaimana rasanya hidup bersama seorang ibu yang bukan ibu kandungnya. Saya melihat jika Loli di sini terlena, maka ini hanya akan membuat masa depan Loli ini jauh lebih buruk daripada yang terjadi saat ini. Loli akan hidup sulit di negara orang, hingga nanti saya takutkan Loli akan terjerat sebuah kasus yang akan merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang di bawah umur karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh mereka. Dan jika itu saja tidak cukup, mungkin saja Loli akan terjebak ke dalam lubang yang sama, di mana dirinya akan menemukan penyesalan yang terdalam karena menyia-nyiakan kesempatan untuk berdamai dengan ibu kandungnya. Hingga akhirnya Nikita Mirzani bisa saja dan mungkin akan mengambil tindakan yang lebih ekstrim dibandingkan apa yang terjadi sekarang ini. Menurut kalian, bagaimana seharusnya hubungan antara ibu dan anak ini diselesaikan? Bagaimana jika kalian menjadi Loli? Dan bagaimana jika kalian menjadi Nikita Mirzani? Tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Tapi jika kalian ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian kepada channel saya. Dan silahkan subscribe jika kalian menyukai konten seperti ini. Dan sampai jumpa. Salam untuk keluarga kalian.